Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hukum kita mengenal ada istilah asas-asas hukum. Asas-asas hukum merupakan ide dasar atau prinsip-prinsip umum dalam hukum itu sendiri. Dan salah satu asas hukum yang kita kenal adalah asas equality before the law, atau asas yang mana memandang semua sama di mata hukum. Di dalam pasal 7 Deklarasi Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa ada diskriminasi apapun. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi prinsip ini menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi atas nama apapun. Baik itu atas nama ras, suku, bahkan agama. Dengan asas ini, maka keadilan di tengah-tengah masyarakat itu diharapkan dapat terwujud. Hukum bisa menjadi panglima yang dapat menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat dalam agama Islam, maka Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi persamaan hak di mata hukum. Karena memang Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu risalah Islam, adalah risalah yang akan mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Dan di ayat ini juga Allah menegaskan bahwa rahmat yang dibawa oleh Islam itu tidak hanya berlaku bagi pemeluknya, tapi juga berlaku bagi yang bukan pemeluknya. Bukan hanya berlaku bagi manusia, berlaku bagi binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Rahmat yang dihadirkan oleh Islam adalah rahmat yang berlaku bagi seluruh alam. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap aturan yang datang dari Islam adalah aturan yang akan mewujudkan rahmat bagi semuanya. Setiap hukum yang dibawa oleh Islam adalah hukum yang menjamin persamaan untuk semuanya. Tidak dibedakan antara muslim maupun non-muslim. Dan setiap keadilan yang dibawa oleh Islam adalah keadilan yang akan dirasakan oleh semua manusia. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang persamaan hak di mata hukum, ada kisah menarik yang diceritakan oleh Bunda Aisyah. Suatu ketika di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita terpandang dari Bani Makhzum. Yang seorang wanita ini ternyata melakukan tindakan kriminal, yaitu pencurian. Nah, berdasarkan hukum yang diterapkan saat itu, yaitu hukum Islam, maka seorang perempuan ini dipotong tangannya karena telah melakukan pencurian. Karena kemudian seorang wanita ini adalah seorang yang terpandang di kalangan Bani Makhzum, maka para pemuka-pemuda Makhzum berupaya agar supaya wanita ini tidak disanksi atau minimal diringankan sanksinya. Maka para pemuka-pemuka Bani Makhzum ini pun kemudian berupaya dengan berbagai cara, termasuk membujuk Usama bin Zaid, yang itu kemudian merupakan salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai, untuk memohon kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar meringankan hukuman terhadap
perempuan atau wanita yang terpandang dari suku Bani Makhzum ini. Maka seorang sahabat Usama bin Zaid ini kemudian mengatakan maksud dan tujuan para pemuka-pemuka Bani Makhzum yang menginginkan kemudian agar hukuman kepada wanita tersebut diringankan atau dihilangkan. Maka apa respon Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara pada saat itu ketika mendapatkan laporan seperti ini? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya ketika itu, sungguh kehancuran umat-umat terdahulu itu dikarenakan karena jikalau orang yang terpandang di antara mereka melakukan pelanggaran, mereka tidak menghukumnya. Sedangkan orang yang rendah di kalangan mereka melakukan pelanggaran, mereka akan langsung menghukumnya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dengan bersumpah, demi Allah kata Rasul, lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Andai Fatimah binti Muhammad, anaknya sendiri, melakukan tindakan pencurian, maka aku akan potong tangannya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak tahu kedudukan Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang darinya lahir zuriat-zuriat Rasul. Siapa yang tidak kenal? Fatimah kemudian dinikahkan dengan sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib. Tapi kedekatan Fatimah dengan Rasulullah, yaitu sebagai anak dan ayah, tidak menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam menghentikan hukuman jikalau kemudian anaknya melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Nah, inilah teman-teman sebuah ketegasan dari seorang pemimpin yang betul-betul menegakkan keadilan yang tidak memandang siapapun. Jikalau kemudian ia melakukan tindakan kriminal, maka baginya layak diberikan sanksi. Tidak dipandang apakah kemudian yang melakukan itu dekat dengan penguasa ataupun kemudian berlawanan dengan penguasa. Maka yang namanya hukum harus ditegakkan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah menarik lagi ketika kemudian masa kekuasaan Ali bin Abi Thalib, yang ketika itu beliau sebagai seorang khalifah, sebagai Amirul Mukminin yang kemudian telah diangkat oleh kaum muslimin untuk menjadi pemimpin mereka. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib memperkarakan kasus baju besinya di pengadilan karena beliau merasa bahwa baju besinya telah dicuri oleh seorang Yahudi. Apa yang terjadi ketika kemudian seorang penguasa, seorang kepala negara memperkarakan masalahnya di pengadilan? Mungkin pengamatan kita, wah pasti seorang kepala negara dimenangkan oleh hakim yang menangani kasus saat itu. Kepala negara gitu ya. Tapi apa yang kemudian dilakukan oleh seorang hakim yang menangani kasus ketika itu? Yang kemudian ini membuat seorang Yahudi tadi tercengang dengan keadilan yang diberikan oleh hukum Islam. Yang pada akhirnya seorang Yahudi ini kemudian masuk Islam. Keputusan yang diberikan oleh hakim yang menangani kasus dugaan pencurian baju besi seorang penguasa ini, keputusan yang diberikan oleh hakim tersebut adalah memenangkan seorang Yahudi yang diduga telah mencuri baju besi tersebut. Luar biasa keputusannya. Kenapa kemudian seorang hakim tersebut tetap memenangkan seorang Yahudi, meski kemudian ternyata baju besi ini adalah milik Khalifah Ali bin Abi Thalib? Karena ternyata pada saat sidang Imam Ali tidak bisa memberikan kesaksian, tidak bisa memberikan kepastian bahwa baju besi itu adalah miliknya. Maka hakim kemudian memutuskan yang menang dalam perkara ini adalah seorang Yahudi tersebut, karena Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah baju besinya. Masya Allah,
Ketika kemudian melihat rangkaian persidangan tersebut dan keputusan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh seorang hakim tersebut, maka si Yahudi ini kemudian masuk Islam dikarenakan keadilan yang diberikan oleh Islam tersebut. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah Islam, agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Bahkan kemudian di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebut keadilan itu bagian daripada ketakwaan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ajaran Islam, ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi umat Islam tapi bagi umat di luar daripada Islam. Bukan hanya kemudian kepada manusia tapi kepada seluruh penduduk muka bumi ini. Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan keadilan agar keadilan itu dapat dirasakan oleh semuanya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.